Adakah di antara Anda yang sampai dengan saat ini masih takut naik pesawat? Video berikut mungkin bisa menjadi pertimbangan atas kecemasan Anda. Pertama, mari kita bahas tentang seberapa kuatkah sebuah pesawat. Pertanyaan ini mungkin sering muncul ketika Anda mengalami turbulensi pada saat berada di dalam pesawat. Sebenarnya pesawat sudah didesain sedemikian rupa untuk menghadapi berbagai kondisi ekstrim di udara maupun di darat, hingga dinyatakan layak untuk dikomersilkan oleh Badan Sertifikasi Badan Otoritas Penerbangan Sipil tingkat global dan regional, seperti FAA di Amerika, EASA di Eropa, DGCA di Indonesia, dan lain-lain. Apalagi ketika Anda duduk di dekat jendela dan melihat sayap pesawat meliuk-liuk, apakah sayap ini akan patah? Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika mesinnya mati? Bahkan setiap suku cadang pesawat harus tahan terhadap berbagai kerusakan selama masa pakainya, dan akan dilakukan inspeksi berkala. Setiap pesawat juga memiliki masa pakai yang sudah ditetapkan. Misalnya, Boeing 737NG didesain dengan umur pakai 50.000 hingga 75.000 jam terbang, dan Airbus A320 dengan umur pakai 60.000 hingga 70.000 jam terbang. Mari kita bahas lebih lanjut. Seberapa kuatkah sayap pesawat? Mari kita ambil contoh, Airbus A350. Sayap Airbus A350 dibuat sangat fleksibel, dan telah diuji untuk dapat menekuk hingga 5,2 meter, dengan memasang 12.000 sensor, sehingga pesawat tersebut dapat menahan hembusan angin yang kencang. Jadi gerakan sayap yang Anda lihat selama ini, ketika mengalami turbulensi, hanya sebagian kecil dari tes ini bukan? Sebuah pesawat telah didesain sedemikian rupa, sehingga memungkinkan pesawat juga dapat terbang, dan mendarat hanya dengan satu mesin. Hal tersebut merupakan salah satu persyaratan yang ditetapkan oleh FAA dan EASA. Contoh nyata adalah US Airways Flight 1549 tahun 2009 dengan menggunakan Airbus A320 kehilangan kedua mesin, tetapi tetap bisa meluncur dan mendarat darurat di Sungai Hudson. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Seluruhnya 155 orang di dalam pesawat berhasil diselamatkan setelah pendaratan darurat di Sungai Hudson. Selanjutnya, seberapa tangguhkah mesin pesawat? Mesin pesawat telah melalui rangkaian metode pengujian untuk mendapatkan sertifikasi dari Badan Otoritas Penerbangan, diantaranya uji komponen seperti turbin, kompresor, ruang bakar, dan sebagainya. Kemudian, uji lingkungan meliputi uji pada suhu ekstrim baik panas maupun dingin, getaran, debu, hujan, es, dan simulasi jika mesin menabrak burung. Lalu uji ketahanan dengan cara menjalankan mesin terus-menerus dalam siklus penuh, yaitu startup, take-off, cruise, landing. Pengujian ini bahkan bisa mencapai 3.000 hingga 5.000 siklus terbang. Lebih jauh lagi, apakah pesawat tetap bisa landing di runway yang sangat basah? Tentu saja. Kita ambil contoh Airbus. Mereka telah melakukan uji pesawat Airbus buatannya untuk melintas di atas kolam sedalam 25 mm, sepanjang 100 meter, dan lebar 25 meter, yang dibuat di atas runway dengan kecepatan hingga 120 knot atau sekitar 220 km per jam. Kecepatan ini merupakan kecepatan pada saat pesawat landing. Pesawat terlihat dapat melintas dengan stabil. Lantas pemeriksaan apa yang wajib dilakukan sebelum terbang? Sebelum setiap penerbangan, pesawat wajib menjalani serangkaian pemeriksaan pro-terbang pre-flight checks untuk memastikan kondisi pesawat aman dan layak terbang. Pemeriksaan ini dilakukan oleh teknisi ground crew, pilot, atau keduanya, sesuai prosedur dari maskapai dan regulasi dari otoritas penerbangan sipil, seperti DGCA, FAA, atau EASA. Secara garis besar, ada 4 pemeriksaan yang sangat kompleks yang dilakukan. Jika terdapat catatan dalam salah satu sub-item dari bagian pemeriksaan tersebut, maka pesawat tidak boleh diterbangkan sampai diperbaiki atau dievaluasi oleh teknisi. Kemudian mari kita lihat data kecelakaan pesawat secara global. Berdasarkan IATA Safety Report 2024, tingkat kecelakaan global, all accident rate, adalah sebesar 1,13 kecelakaan per 1 juta penerbangan. Menurut perspektif ICAO 2023, data kecelakaan global adalah 1,87 per 1 juta keberangkatan. Sebagian besar kecelakaan disebabkan oleh insiden yang tidak fatal, seperti tail strike, yaitu di mana ekor pesawat bersentuhan dengan runway, dan runway excursions, yaitu pesawat terbang keluar dari landasan pacu. Cukup kecil bukan? Tapi ajal tidak ada yang tahu ya teman-teman. Banyak-banyak berdoa saja ya, karena ajal sudah ditentukan. Dimanapun kita berada, kematian pasti datang kalau sudah waktunya. Bagaimana menurut kalian? Apakah video ini bermanfaat? Silahkan share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan update. Terima kasih.